Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-24 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Ini terkait dengan ayat yang sebelumnya. Jadi kita baca tadi subuh. In kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka silahkan kalian datangkan satu surat semisalnya dan panggillah sembah-sembahan kalian yang kalian sembah selain Allah jika kalian benar dalam pengakuan kalian bahwasanya itu adalah muftara. Dalam ayat ini Allah pastikan bahwa mereka tidak akan bisa memenuhi tantangannya. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak bisa melakukan, tidak bisa mendatangkan satu surat semisal Quran. Wa lan taf'alu, dan kalian tidak akan mungkin bisa melakukannya. Demikian disebutkan Ibnu rahimahullahu taala. Kata beliau, fa illam taf'alu yani fa illam ta'tu bi suratin mithli. Jika kalian tidak bisa mendatangkan satu surat yang semisalnya. Wa lan taf'alu yani wa la yumkinukum an taf'alu. Kalian tidak akan mungkin bisa melakukannya. Ini sekali lagi menunjukkan i'jaz Al-Quran. Ya, telah membuat lemah hamba-hamba Allah untuk bisa mendatangkan semisalnya. Walaupun mereka berkumpul tidak akan bisa membuat semisal Quran. Jika kalian tidak bisa melakukannya dan tidak akan mungkin bisa melakukannya, fattaqun nara, maka hendaknya kalian takut terhadap api neraka. Jauhkan diri kalian, jaga diri kalian dari api neraka. Kata Ibnu rahimahullahu taala, wa lan yajidu ma yattaquna bihi an-nar illa an yu'minu bima unzila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan mendapati sesuatu yang bisa menjaga diri mereka dari api neraka kecuali dengan beriman, mengimani Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu-satunya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar, takutlah kalian dari api neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang api neraka itu kayu bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Kalau di dunia waqud itu adalah ma yuqadu bihi syai'. Ya, sesuatu yang digunakan untuk alat membakar. Dinyalakan dengannya sesuatu. Kalau di dunia pakai kayu bakar, hatab. Adapun api di akhirat, api neraka bukan kayu bakar tapi dinyalakan dengan manusia dan bebatuan. Bebatuan apa ini maksud? Disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sebagian para ulama berkata yang dimaksud dengan hijarah di sini hijarah ma'budah, bebatuan yang disembah-sembah oleh musyrikin.
ya patung-patung, batu-batu yang dijadikan sembahan oleh musyrikin. Ini batu di sini maksud. Sebagian ulama berkata demikian. Nah, uiddat lil kafirin, dan neraka itu yang kayu bakarnya itu berupa manusia dan batuan, uiddat telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Beliau rahimahullah menyebutkan beberapa faedah dan beberapa pembahasan masalah akidah terkait dengan ayat ini. Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwasanya man aradal Qur'an fa inna ma'wahun nar. Barang siapa yang menentang Al-Qur'an, maka tempat tinggal dia adalah neraka. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar. Barang siapa yang menentang Al-Qur'an, tidak mau beriman kepada Al-Qur'an, menentang Al-Qur'an, maka tempat kembali nanti, tempat tinggal dia di akhirat adalah di neraka. Di qaulihi fattaqun nar. Yang kedua, kata beliau rahimahullah taala, daripada ayat ini, annan nas waqudun linnar kama tuqadun naru bil hatab. Manusia nanti di akhirat, di neraka itu menjadi waqud, menjadi kayu bakar di neraka. Sebagaimana dinyalakan api di dunia dengan kayu, maka api neraka akan menyala dengan manusia yang dimasukkan ke dalamnya. Fahiya bi nafsil waqti tuhrikuhum, dan di satu waktu api tersebut pun membakar mereka dan sekaligus dijadikan sebagai alat untuk membakar. Maka kata beliau rahimahullah, fajtami'ul adabu alaihi min wajhain, maka terkumpullah atas mereka siksa dari dua sisi. Sisi yang pertama dijadikan sebagai alat untuk menyalakannya, dan yang kedua, api tersebut itu membakar dia. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dari ayat ini menunjukkan ihanatu haula'il kuffar bidlali alihatihim wa tariha finnar. Ayat ini menunjukkan terhinanya dan terhinanya, rendahnya orang-orang kafir. Dari mana? Itu dengan dihinakannya ilah-ilah mereka. Patung-patung yang mereka sembah, batu-batu yang mereka sembah, ternyata ikut dilemparkan di neraka, dibakar di neraka, menurut satu penafsiran yang tadi disebutkan. Maka dilemparkannya patung-patung yang mereka sembah, batu-batu yang mereka sembah di neraka bersama mereka, ini adalah bentuk kehinaan untuk orang-orang kafir, orang musyrikin. Yang keempat, di atas ayat ini dan terkait dengan masalah akidah yang sudah kita sering baca, sering dengar, ayat ini menunjukkan annan nar mawjudah alaan. Neraka itu sudah ada sekarang. Karena uiddat dengan fi'il madhi, mughayyar sighah, atau sebagian disebut dengan mabni lil majhul, mughayyar sighah, uiddat fi'il madhi. Iya, fi'il madhi menunjukkan sudah ada. Dan juga sunnah Rasul SAW menunjukkan demikian. Di antara azab neraka adalah datang kepada di antara azab kubur, azab barzah itu adalah ditampakkan tempat di neraka dan masuk ke kuburnya panasnya api neraka. Neraka sudah ada. Yang kelima di antara faedah ayat ini, kata beliau rahimahullah taala, menunjukkan bahwasanya neraka itu darun lil kafirin, adalah negerinya, tempat tinggalnya orang-orang kafir. Karena dipersiapkan untuk mereka, untuk orang-orang kafir.
Adapun orang yang beriman, kalaupun mereka masuk neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, maka dengan sebab keimanan pada mereka walaupun satu biji darah, mereka akan keluar dari neraka. Setelah beliau menyebutkan faidah, beliau sebutkan beberapa pembahasan masalah akidah. Yang pertama terkait dengan masalah abadiyah nar. Intinya beliau rahimahullahu taala menguatkan pendapat para ulama kita bahwasanya yang benar neraka itu kekal. Dan disebutkan dzakar ba'dul ulama ijma' as-salaf ala anha tabqa. Ijma' as-salaf bahwasanya neraka itu kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan 3 ayat yang menunjukkan kekalnya neraka. Yang pertama dalam surat An-Nisa, yang kedua dalam surat Al-Ahzab, yang ketiga dalam surat Al-Jin. Dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-168 169. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang zalim, Allah tidak akan mungkin mengampuni mereka dan memberikan petunjuk jalan kepada mereka kecuali jalan ke jahannam, dan mereka kekal di jahannam selamanya. Di surat Al-Ahzab di ayat yang ke-64 65. Innallaha la'ana al-kafirin wa 'ada lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang kafir dan mempersiapkan untuk mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selamanya. Di surat yang ketiga surat Al-Jin ayat yang ke-23. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam, maka dia akan mendapatkan neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalam selamanya. Ini menunjukkan ya kekalnya mereka di neraka, yang menunjukkan kekalnya neraka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah pendapat yang benar kata beliau dan dinukil ijma' salaf terkait masalah ini. Yang kedua terkait dengan i'jaz fil Quran. Iya, Al-Quran mu'jiz, telah menunjukkan kelemahan manusia. Iya, untuk mendatangkan semisalnya. Dalam keadaan mereka, orang-orang Arab di masa Rasulullah SAW adalah orang-orang yang tinggi bahasanya, tapi mereka tidak bisa untuk mendatangkan semisal Quran. Kata beliau, sisi i'jaz dalam Al-Quran itu ada beberapa sisi. Yang pertama, kata beliau, sisi quwwatul uslub wa jamaluhu wal balaghah wal fasahah wa adamul malal fi qiraatihi. Kata beliau, dari sisi kuatnya uslub dalam surat-surat Al-Quran, indahnya bahasa Al-Quran, tingginya bahasa, fasihnya bahasa Al-Quran. Dan kata beliau, tidak bosan di dalam membaca Al-Quran. Seperti rahim Allah, seorang mungkin membaca Quran pagi hari, sore hari, bahkan bisa jadi khatam Quran 2 hari, 3 hari. La yumilluhu itlaqan, dia tidak bosan membacanya. Ini orang-orang beriman, karena kuatnya uslub Quran, indahnya Quran, tingginya bahasa Quran, dan tidak membosankan ketika membacanya. Yang kedua adalah annahu mu'jizun bihaitsu, yang menunjukkan ijaz dalam Quran juga adalah innal insan kullama qara'ahu, setiap kali membaca Quran bitadabbur, tapi dengan tadabbur, membaca dengan berupaya memahaminya. Zaharu lahu bil qira'ah tsaniyah ma lam yadhhar lahu fil qira'ah ula. Ya, beliau rahimahullah, beliau menyatakan setiap kali seorang membaca Quran ya dengan tadabbur, dia dapati di qiraah yang kedua itu banyak faidah, banyak maklumat, banyak ilmu yang tidak dia dapat ketika dia baca yang pertama.
Ketika baca pertama, iya, sepertinya terlewat. Ketika baca kedua, dia dapatkan, iya, faedah-faedah ilmiah terkait dengan masalah agamanya. Baca yang ketiga, tambah lagi, dia dapatkan sesuatu yang tidak dapat di qiraah kedua. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah menceritakan, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah punya kitab catatan khusus yang beliau catat ketika baca Quran. Dapat satu faedah catat sehingga terkumpul, iya, fawaid yang beliau kumpulkan ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga kata beliau rahimahullah taala, sidqu akhbari, yang menunjukkan i'jaz dalam Quran. Tidak akan mungkin makhluk bisa mendatangkan semisal Quran, semisal surat Quran. Adalah sidqu akhbari, benarnya berita-berita dalam Al-Quran. Bihaitsu yushhidu lahal waqi', yaitu berita Al-Quran itu dipersaksikan oleh waqi', kenyataan yang ada. Dan juga kamalu ahkami, sempurnanya hukum-hukum dalam Al-Quran, sehingga mengandung kemaslahatan dunia dan akhirat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata beliau rahimahullah taala, menunjukkan i'jaz dalam Quran, sehingga tidak bisa makhluk membuat semisal satu surat dalam Al-Quran sekalipun, itu ta'thiruhu 'alal qulub. Al-Quran itu bisa memberikan ta'thir, pengaruh pada kalbu, pada manhaj seseorang, pada kalbu seseorang, ya, tersentuh dengan Al-Quran yang dibacanya. Itu mungkin yang bisa saya baca. Allah a'lam bishawab.